Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, teman-teman di mata kuliah survei dan pemetaan geomorfologi. Di mana di mata kuliah survei dan pemetaan geomorfologi kita sudah menginjak di minggu 13. Di minggu 13 ini kita akan membicarakan lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang mungkin sudah disampaikan oleh Bu Widya dan juga Pak Aditya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dua bentuk lahan yang kenapa digabung jadi dua, karena memang dari letaknya dia sangat berdekatan. Yang pertama adalah bentuk lahan asal proses marin, dan yang kedua yaitu adalah bentuk lahan proses aeolin. Untuk yang akan dibahas pada pertemuan kali ini ada tiga. Yang pertama yaitu tentang pengertian bentuk lahan marin. Ini secara sepintas saja karena ini sebenarnya mengulang atau mungkin agar teman-teman itu merefresh kembali terkait dengan apa sih marin itu dan prosesnya apa saja. Kemudian tipologi pantai, dan yang ketiga yaitu bentuk-bentuk marin gitu. Nanti memang sebenarnya perkuliahan survei dan pemetaan geomorfologi ini tuh sebenarnya tuh hampir sama dengan geomorfologi dasar. Tetapi yang membedakan adalah kalau di geomorfologi dasar kita itu dikenalkan dengan berbagai macam bentuk lahan dan juga bentuk-bentukannya, tetapi di kuliah survei dan pemetaan geomorfologi kita dikenalkan kepada bagaimana cara kita mengidentifikasi bentuk-bentuk tersebut dari citra, dari peta, dan seterusnya seperti itu. Oke, ini sedikit mengulang tentang bentuk lahan proses marin. Apa sih bentuk lahan proses marin gitu? Mungkin teman-teman juga sudah tahu semua bahwa yang namanya bentuk lahan proses asal marin, baik dari kata marin. Marin itu artinya apa? Laut. Berarti adalah semua bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas langsung dari laut itu sendiri gitu nih. Baik itu adanya gelombang ataupun arus laut. Jadi semua bentukan-bentukan yang ditemukan di atas permukaan bumi yang dia itu terbentuk akibat proses aktivitas langsung dari laut itu merupakan bentuk lahan marin gitu nggih. Apapun gitu. Kemudian bentuk lahan marin sendiri itu nanti akan dibagi menjadi dua ya, ada dua proses ya. Ada proses yang dinamakan sebagai proses erosional, atau dia itu akibat dari erosi dari laut yang dinamakan sebagai abrasi. Contohnya yang ada di gambar samping bawah ini, yaitu kalau di sini dapat dilihat ada tebing, yang tebing dia mengalami abrasi. Ini adalah contoh dari hasil proses erosional. Kemudian yang kedua ada juga yang hasil dari proses deposisional atau proses pengendapan gitu. Contohnya yang mana yang digambar ini. Jadi seperti pasir pantai yang ada di sepanjang pesisir pantai itu adalah contoh dari hasil proses deposisional. Karena apa? Karena ya pasir itu berasal dari pengendapan gelombang laut yang dia nanti gelombang lautnya itu menyisir sepanjang pantai. Kemudian nanti akan mengendapkan berbagai macam pasir di situ atau yang dinamakan sebagai longsor current. Mungkin terkait dengan pengertian longsor current dan seterusnya, teman-teman mungkin bisa membuka lagi di mata kuliah geomorfologi dasar ataupun di mata kuliah oceanografi seperti itu. Ini proses bentuk lahan marin. Kemudian ini sedikit pengertian agar teman-teman kembali mengingat lagi. Mungkin ini juga sudah sebenarnya diulang-ulang ya di mata kuliah geomorfologi dasar maupun di oceanografi. Ada beberapa istilah dalam kita mengkaji terkait dengan bentuk lahan marin gitu. Ada istilah pantai atau shore, ada istilah pesisir atau coast, ada istilah kepesisiran atau coastal area gitu. Sebenarnya ada perbedaan atau tidak? Jelas semua ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau pantai itu atau shore itu adalah di daerah di mana air laut dan daratan bertemu dibatasi oleh rata-rata garis surut rendah dan dengan rata-rata garis pasang tertinggi air laut. Jadi kalau teman-teman menemukan ada daerah yang dia menjadi wilayah pasang surut air laut, ketika surut terendah itu wilayahnya sampai di situ. Tapi ketika pasang tertinggi ya di situ, jadi hanya sebatas fluktuasi pasang surut air laut itu dinamakan sebagai wilayah pantai atau shore. Di semua wilayah yang dekat laut itu dia memiliki pantai atau shore. Karena apa? Karena yang namanya di pinggir lautan mesti ada pasang surut nih. Karena ada pasang surut mesti ada fluktuasi kapan terjadi pasang tertinggi dan surut terendah. Itulah yang menjadi batas yang dinamakan sebagai pantai atau shore. Kemudian kalau pesisir atau coast itu apa?
Pesisir atau coast itu adalah merupakan suatu mintakat yang dimulai dari garis pesisir atau coastline yang menunjukkan rata-rata garis pasang tertinggi ke arah daratan sampai pada suatu mintakat yang secara genetik pembentukannya masih dipengaruhi oleh aktivitas marin yang biasanya bentang lahan terakhir berupa dataran aluvial kepesisiran. Nah, yang membedakan kalau pantai tadi kan batasnya surut terendah sampai pasang tertinggi. Tapi kalau yang namanya pesisir atau coast itu adalah merupakan wilayah yang dekat dengan pantai yang dia memiliki material, ciri khasnya dia memiliki material berupa pasir. Gitu. Jadi selama ada di wilayah dekat pantai dia memiliki wilayah pasir, dia dinamakan sebagai pesisir atau coast. Sehingga tidak semua wilayah yang dekat laut dia mesti memiliki pesisir. Kenapa? Karena bisa saja kalau tepi yang berbatasan dengan laut dia berupa tebing, berarti dia tidak memiliki pesisir, tetapi dia memiliki coast atau pantai. Tapi kalau dia pesisir tidak punya, karena pesisir itu secara definitif dia adalah merupakan suatu mintakat atau daerah yang dia di dalamnya itu dia memiliki material berupa pasir seperti itu. Kemudian ada istilah kepesisiran atau wilayah kepesisiran atau coastal area. Coastal area itu apa? Coastal area merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut gitu ya. Jadi yang wilayah ke arah darat mencakup bagian darat yang dia masih dipengaruhi oleh sifat-sifat air laut. Biasanya sampai ke wilayah hinterland atau daerah dataran aluvial kepesisiran gitu ya. Dan yang di wilayah laut itu mencakup bagian laut yang terpengaruh oleh proses-proses alami yang terjadi akibat sedimentasi dan aliran air tawar gitu. Biasanya itu pada wilayah pecah gelombang atau zone breaker gitu atau breaker zone biasanya. Jadi wilayahnya ada breaker zone sampai ke wilayah hinterland, itu adalah wilayah kepesisiran. Jadi yang dinamakan wilayah kepesisiran adalah yang masih ada interaksi antara proses darat dan laut. Kalau yang di laut berarti dia yang masih terintervensi yaitu proses-proses di daratan seperti sedimentasi dan juga aktivitas air tawar dari sungai mengarah sungai. Sementara yang ke arah darat dia yang masih terpengaruh oleh air laut seperti itu. Kemudian ada istilah foreshore, backshore, offshore gitu ya. Foreshore adalah daerah sempit yang terdapat pada pantai yang terletak di antara garis pasang yang tertinggi dengan garis pasang terendah. Itu namanya pantai paling depan, pantai depan. Kemudian pantai belakang adalah bagian dari garis pantai yang terletak di antara pantai depan dengan garis batas laut atau coastline. Itu adalah backshore atau pantai belakang. Dan juga offshore, offshore itu ya lepas pantai seperti itu. Ini mungkin hanya sedikit pengulang saja biar teman-teman merefresh karena memang ini sudah mungkin dibahas di oceanografi ataupun di geomorfologi dasar. Nah, ini adalah penampangnya ya. Jadi tadi saya katakan yang dinamakan coastal area itu adalah wilayah yang dia masih ada interaksi darat dan laut. Yang wilayah ke lautnya batasnya dia adalah yang masih ada intervensi dari daratan, baik itu berupa sedimentasi ataupun dari proses lain akibat dari muara sungai. Biasanya itu pada wilayah yang namanya itu zone breaker atau breaker zone coastal area sampai ke wilayah darat itu sampai ke wilayah yang dia hinterland atau dia masih dipengaruhi oleh aktivitas laut. Itu namanya coastal area atau wilayah pesisiran. Nah, kalau tadi shore atau pantai itu adalah batas dari garis surut terendah sampai ke pasang tertingginya itu shore. Kemudian ada kalau coast itu dia adalah tadi pesisir, dia yang bermaterial pasir, khusus yang bermaterial pasir. Kalau materialnya itu lumpur ataupun tebing gitu, berarti dia tidak memiliki coast, tidak memiliki pesisir. Kemudian ada tadi foreshore yaitu yang pantai depan, ada kemudian backshore, pantai belakang, ada yang offshore gitu. Ini adalah lokasi letaknya. Nah, ini adalah yang kenapa yang lebih 3 dimensi nggih. Jadi di sini ada shoreline, batas garis pantainya, kemudian ada coastline. Coastline kalau dan juga ada term yang beda ya, ada yang namanya shoreline, ada coastline. Shoreline itu adalah garis pantai gitu. Kalau coastline garis pesisir. Kalau shoreline itu adalah
garis pantai, karena garis pantai itu kan adalah surut terendah sampai pasang tertinggi. Tergantung, ketika surut terendah berarti coastline shoreline-nya itu ada mendekati laut. Tetapi ketika contohnya yang ini, ketika dia surut rendah berarti shoreline-nya mendekati ke laut, tapi ketika pasang tertinggi shoreline-nya itu dia mendekati ke darat. Kalau coastline beda lagi. Kalau coastline itu dia wilayah yang sampai sejauh mana pasirnya gitu, batas akhir dari wilayah pasir, itu namanya coastline. Nah, ini adalah termnya ya. Ini offshore. Offshore itu lepas pantai, kemudian foreshore pantai depan, backshore itu pantai belakang. Nah, ini adalah perbedaan antara pesisir dan pantai secara geomorfologi, yaitu perbedaan antara tadi coast. Nah, kalau ini shore. Nah, pesisir itu sebenarnya terpisah dari laut oleh pantai kecuali laguna itu ya. Karena memang yang dia memiliki material dominan berupa pasir kalau pesisir. Kalau pantai yaitu berhubungan langsung dengan laut karena dekatnya wilayahnya itu dipengaruhi oleh wilayah pasang surut air laut. Nah, terus tempat kedudukannya dari garis pesisir ke arah darat hingga batas terluar bentuk lahan kepesisiran di pedalaman gitu ya. Nah, kalau yang ini pantai tadi kedudukannya itu hanya sepanjang pasang surut air laut saja. Nah, dan kalau pesisir tidak semua pantai mempunyai pesisir. Kenapa ya? Karena tadi material dominannya berupa pasir gitu nggih. Nah, tapi kalau pantai setiap tepi laut memiliki pantai pasti. Jadi saya katakan. Kemudian kalau yang pesisir dibentuk oleh proses marin, fluviomarin, aeolin dan juga organik. Tetapi kalau yang pantai bisa proses marin, organik, vulkanik, tektonik, fluviomarin, denudasi dan solusional. Tergantung dari tepi yang berbatasan dengan laut, dia bentuknya apa? Apakah klif, apakah lumpur, apakah pasir dan seterusnya. Itu yang pantai. Kalau pesisir umumnya reliefnya datar sampai bergelombang, tapi kalau pantai bisa beragam tergantung pinggirannya. Kalau tebing ya mesti curam seperti itu. Nah, kalau pesisir material penyusunnya berupa endapan pasir gitu ya. Tapi kalau yang pantai material penyusunnya berupa endapan ataupun batuan padu bisa terjadi seperti itu. Ini perbedaannya antara pesisir dan juga pantai. Apa itu coast dan juga shore. Jadi intinya kalau coast itu lebih ke arah dia material dominannya itu pasir. Kalau yang pantai adalah yang dia dibatasi oleh pasang surut air laut. Dan di semua wilayah yang berbatasan dengan laut punya pantai, tapi belum tentu memiliki pesisir seperti itu. Nah, ini kemudian tipologi pantai. Tipologi pantai itu merupakan tipe pantai yang ditentukan berdasarkan ada beberapa pembagian. Ada berdasarkan materi penyusun, relief dan juga genesis. Nah, ini saya sampaikan dari tipologi Shepard tahun 72 bahwa ada ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tipologi pantai ya, yang dibagi menjadi 2. Ada yang tipologi pantai primer dan juga tipologi pantai sekunder gitu ya. Kalau tipologi pantai primer itu yang prosesnya atau morfologi pantainya itu dipengaruhi oleh aktivitas alamiah yang non organisme gitu ya, yang bukan karena organisme itu dikategorikan dari aktivitas primer. Nah, tapi kalau secondary cause itu karena dia terbentuknya adalah akibat dari proses organisme gitu, ataupun dari aktivitas yang dia setelah aktivitas primer terjadi gitu. Nah, kalau di pembagian Shepard itu untuk yang primer terbagi menjadi 4. Ada land erosion cause yang karena erosi, kemudian ada subareal deposition cause yaitu karena ada pengendapan atau deposisi, ada volcanic cause yaitu yang disebabkan karena aktivitas gunung api, dan yang terakhir ada structurally shaped cause yaitu akibat dari proses struktural atau pengangkatan yang terjadi di tepi laut, pinggir laut. Nah, kemudian kalau yang sekunder ada wave erosion cause yaitu yang terbentuk akibat adanya gelombang air laut atau arus air laut.
Kalau yang marine deposition ghost yaitu terbentuk akibat proses pengendapan air laut, dan yang terakhir ada ghost built by organism, yaitu yang terbentuk akibat proses organisme. Nah, ini dikontrolkan oleh primer dan juga sekunder ya. Kalau primer itu dikontrol oleh proses darat dan terestrial seperti erosi, deposisional, vulkanik, diastrofisme. Kalau yang sekunder dikontrol oleh organisme gitu. Nah, ini kita akan coba bahas satu persatu nggih. Nah, pertama adalah land erosion ghost. Land erosion ghost adalah merupakan tipologi pesisir yang berkembang di bawah pengaruh erosi, diikuti oleh proses inundasi oleh laut. Jadi dominannya ketika di wilayah tepi pantai atau yang di tepi laut yang berbatasan dengan laut itu dia memiliki proses yang dominan yang terjadi itu adalah karena proses erosi. Jadi bentukan-bentukan proses bentuk lahan marin yang ada di tepi pantainya itu dia adalah dominannya karena erosi, gelombang ataupun arus laut, berarti dia dikategorikan masuk ke dalam land erosion ghost. Contohnya apa? Contohnya karst ghost, rock ghost, glacial ghost. Jadi biasanya itu ciri khasnya itu adalah merupakan wilayah-wilayah yang dominannya adalah wilayah-wilayah perbukitan. Wilayah perbukitan yang dia itu mudah sekali untuk tererosi sehingga menyebabkan abrasinya tinggi sehingga terbentuklah bentukan-bentukan hasil proses erosi seperti itu atau land erosion ghost. Nah, ini contohnya ada yang di pantai di Gunung Kidul guys, saya ambilkan ini. Kalau kita lihat dari kenampakan dari citra guys, ini adalah fungsinya ketika kita memiliki citra. Jadi ketika kita memiliki citra, kita bisa mengidentifikasi kondisi bentuk lahan dan bisa untuk kita lihat tipologinya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah yang batas tepi atau shoreline-nya ya. Batas shoreline-nya kan ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, batas shoreline itu benar-benar sangat mepet sekali. Kenapa ini saya bisa katakan dia menjadi erosion ghost? Karena ini adalah berupa tinggian, ya, berupa tebing ya. Kenapa bisa tebing? Karena teman-teman bisa lihat di sini ada bayangan yang hitam-hitam gitu. Bayangan hitam-hitam menunjukkan bahwa wilayah yang ada di tepi pantai ini dia wilayahnya itu tinggi, sementara airnya masuk ke dalam sana. Sehingga ketika air masuk terlihat ke dalam, berarti implikasinya apa? Implikasinya berarti mesti terjadi erosi di bagian bawah. Nah, dari ini kita bisa lihat, oh berarti ini tipenya adalah tipe land erosion ghost karena dia ada tebing kemudian dari bawah. Dan ini merupakan ciri khas pantai di Gunung Kidul ya. Karena di Gunung Kidul ada wilayah karst sehingga banyak sekali tebing-tebing yang dia berada di pinggir pantai. Sehingga ketika dia dihantam terus oleh gelombang ombak, dia menyebabkan terjadinya erosi. Nah, ini contohnya yang ya, land erosion ghost gitu di Gunung Kidul. Kemudian ada yang kedua yaitu subareal deposition ghost. Yaitu subareal deposition ghost adalah pesisir yang terbentuk akibat akumulasi secara langsung bahan-bahan sedimen sungai, glasial, angin atau akibat longsor lahan ke arah laut gitu. Contohnya adalah delta. Jadi kalau jadi dominannya yang subareal itu dia ketika pesisir pantainya itu terbentuk akibat dari adanya sedimen, pengendapan sedimen dari sungai, aliran glasial, angin atau longsor lahan ke arah laut gitu. Contohnya apa? Contohnya di delta. Jadi kalau teman-teman menemukan ada delta, berarti dia mesti masuk subareal deposition ghost atau alluvial vein ghost. Nah, ini contoh gambarnya. Ini saya ambilkan di Pantai Pasuruan. Kalau teman-teman lihat ada citra bisa kelihatan. Ini adalah muara sungai. Muara sungai, dan di muara sungai ini teman-teman lihat ada bentukan-bentukan seperti ini. Nah, ini bentukan-bentukan seperti ini adalah bentukan material sedimen hasil pengendapan sungai. Nah, inilah yang dinamakan sebagai delta. Nah, kalau teman-teman tahu di sini ada deltanya di laut, di pantai ini di wilayah pesisirannya itu ada deltanya, berarti dia mesti masuk yang namanya klasifikasi subareal deposition ghost seperti itu. Dari ini kita bisa tahu. Nah, kemudian ada volcanic ghost. Volcanic ghost adalah pesisir yang terbentuk akibat pengaruh aktivitas vulkanik di tengah-tengah laut. Jadi memang karena ada aktivitas vulkanik di tengah-tengah laut sehingga terbentuk pulau-pulau. Contohnya di gambar foto ini.
Ini adalah gunung api yang dia murni pulaunya itu terbentuk akibat dari gunung api. Jadi pesisir pantainya atau wilayah kepesisiran pantainya itu dia ya karena adanya gunung api ini, gitu seperti itu. Nah, contohnya ini di Krakatau ya. Kalau teman-teman lihat dari citra kenapa di Krakatau, ini adalah Gunung Krakatau. Nah, Gunung Krakatau, dan di sini kalau teman-teman lihat di Gunung Krakatau ini membentuk satu pulau sendiri gitu, dan di situ ada material apa itu sedimennya, pasirnya ada, kemudian di pinggir-pinggirnya ini pasir-pasir tubuh gunungnya. Ini adalah yang dinamakan sebagai volcanic coast seperti itu. Dan di Indonesia banyak seperti ini. Saya contohkan yang paling dekat dengan kita saja, yaitu di Krakatau. Di wilayah lain banyak seperti itu yang terbentuk seperti ini. Nah, yaitu yang primer ya. Jadi primer ada 4, yaitu pantai erosi darat, kemudian pantai pengendapan darat, kemudian pantai gunung api, dan pantai struktural. Nah, bedanya apa yang pantai erosi darat dan juga pantai struktural? Kalau pantai erosi darat tadi itu sama-sama sebenarnya itu prosesnya struktural pengangkatan. Tapi bedanya kalau pantai erosi darat itu dia sudah mengalami erosi tinggi, tapi kalau yang struktural dia masih belum mengalami erosi. Jadi masih benar-benar murni, belum terabrasi, seperti baru terangkat seperti itu. Makanya memang sangat susah sekali untuk menemukan pantai yang berjenis pantai strukturalis shape coast, karena memang hampir sebagian besar strukturalis shape coast sudah berkembang menjadi land erosion coast seperti itu. Nah, kemudian ini yang tadi klasifikasi selanjutnya yang sekunder ya. Yang sekunder, kalau tadi kan yang primer, 4 yang primer. Sekarang yang 3 sekunder. Yang pertama ada marine deposition coast. Marine deposition coast adalah pesisir yang dibentuk oleh deposisi material sedimen marin gitu. Jadi akibat dari mud flow, ghostbed, coastal. Jadi kalau teman-teman menemukan di wilayah pantai tapi dia itu berlumpur, biasanya itu wilayahnya itu ada mangrove-nya. Ciri khasnya kalau wilayah pesisir berlumpur atau wilayah kepesisirannya berlumpur, pasti dia ada mangrove-nya. Berarti dia masuk ke marine deposition coast. Karena lumpur itu adalah hasil pengendapan dari proses aktivitas marin gitu. Kemudian ada wave erosion coast, yaitu pesisir dengan garis pesisir yang terbentuk akibat aktivitas gelombang yang mungkin berpola lurus dan tidak teratur, dan komposisi struktur batuan penyusunnya gitu. Jadi kalau wave erosion sebenarnya sama dengan hampir sama dengan land erosion. Tapi kalau land erosion tadi hanya sebatas mengabrasi, tapi kalau wave erosion yang benar-benar bentuk lahan itu terpisahkan dari wilayah marin, dan dia seolah-olah itu memang bentukan itu terbentuk akibat dari proses murni dari gelombang gitu. Kalau tadi yang land erosion kan masih gabungan antara dari proses struktural kemudian baru dierosi sedikit gitu kan. Kalau ini yang murni sudah terbentuk akibat gelombang. Contohnya di Pantai Papuma Jember. Teman-teman lihat di sini ada bentukan pulau-pulau gitu ya. Nah, pulau-pulau ini kalau teman-teman lihat di sini, di pulau-pulau ini adalah dulunya mungkin tergabung dengan wilayah ini. Tapi ketika ini banyak sekali pulau-pulau pinggir juga ini. Nah, ini ada contoh yang marine yang wave erosion coast. Jadi sudah banyak sekali akibat dari proses gelombang yang mungkin sudah berlangsung lama, tererosi, terabrasi terus-menerus sehingga akhirnya dia seolah-olah terpisahkan seperti itu. Ini contohnya di Pantai Papuma Jember seperti itu. Nah, kemudian coast built by organism, ini yang adalah pesisir-pesisir kepesisiran, wilayah kepesisiran yang terbentuk akibat aktivitas hewan maupun tumbuhan. Contohnya baik itu akibat dari mangrove ataupun dari terumbu karang. Contohnya ini pulau-pulau yang terbentuk akibat terumbu karang atau atol itu adalah contoh dari coast built by organism. Di Indonesia banyak, tetapi kalau yang di Jawa itu sangat sedikit ditemukan. Tapi biasanya itu di wilayah seperti Sulawesi, Maluku itu banyak sekali yang coast built by organism. Nah, itu pantai sekunder ya, pantai pengendapan laut, pantai erosi gelombang, dan juga pantai organik seperti itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya di bentang lahan pesisir itu bisa sebenarnya secara reliefnya kita bisa bagi gitu nggak? Secara reliefnya di bentang lahan pesisir atau di wilayah kepesisiran atau di bentang lahan marin itu ada 3 relief yang mendominasi. Pertama ada relief datar sampai landai, ada relief bertebing terjal, ada relief yang akibat dari proses terumbu karang gitu ya. Kalau yang
dari terumbu karang, nanti dia akan bentuk lahannya bisa menjadi atol atau cincin terumbu. Cincin terumbu atau atol itu yang dia membentuk seperti lingkaran cincin itu terumbu karangnya. Terus ada yang hanya terumbu, ada yang rataan terumbu. Rataan terumbu itu dia merupakan hamparan terumbu karang yang sangat memanjang gitu ya. Yang memanjang itu rataan terumbu, dan ada yang bentuknya koral seperti itu. Ini adalah bentuk lahan yang nanti akibat dari reliefnya berupa terumbu karang. Sebenarnya nanti ini ada ranah lain dimasuk di dalam bentuk lahan organik gitu nih, karena memang terumbu karang itu dia tidak lagi menjadi, memang secara apa itu makronya dia menempati wilayah bentuk lahan marin, tetapi sebenarnya kalau kita berbicara mikro dia sudah masuk ke yang bentuk lahan organik seperti itu. Nah, kemudian di bentang lahan pesisir lain, yaitu yang dia reliefnya datar sampai landai, nanti ada terbagi menjadi tiga pantainya. Ada pantai yang bergisik, tadi yang masuk dalam wilayah pesisir, atau yang materialnya pasir, ada yang berdelta, yang memiliki delta, ada yang berawa payau gitu ya. Kalau yang bergisik, nanti bentuk lainnya mesti ada beting gisik, ada spit, ada tombulu, ada lagun, ada swol. Nah, kalau yang delta itu nanti mesti menjadi cuspid, birdfoot, ada estuari gitu. Jadi ini jenis delta ya, ada jenis delta yang bentuknya seperti kaki burung, ada yang seperti estuari, dan juga ada yang cuspid. Kemudian yang berawa payau nanti menjadi berhutan bakau, ada tambak ikan, tambak garam seperti itu. Ini biasanya nanti mud flow gitu, materialnya berupa apa itu lumpur gitu, menjadi mud flow. Contohnya banyak sekali ditemukan di wilayah pantai utara Jawa, seperti pantai Kartini, pantai Carita, itu mud flow rata-rata, karena hampir wilayah pantainya dia tuh dominasi materialnya berupa material lumpur seperti itu. Kemudian yang bertebing terjal, itu yang areanya bertebing terjal menjadi ada yang namanya tebing atau cliff. Ada rataan pengikisan, ada tebing bergantung, ada teras marin seperti itu. Nah, ini untuk bentuk tipe-tipe bentuk lahan itu ada sampai M21 ya. M1 adalah pelataran pengikisan gelombang laut, M2 tebing terjal, M3 gisik, M4 itu beting gisik, M5 tombulu, M6 itu depresi, M6 gisik, M7 gumuk pasir pantai aktif, tidak aktif, dan seterusnya sampai 21 yaitu gosong laut. Silakan teman-teman bisa mencoba mencari satu persatu, atau nanti misalnya disuruh untuk membuat peta geomorfologi, berarti klasifikasi untuk bentuk lahan asal proses marin seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari bentuk lahan marin. Kalau tadi kan dari citra, sekarang dari peta RBI. Sebenarnya dari peta RBI pun kita bisa dapatkan berbagai macam info gitu nggih. Ini contohnya adalah di Pantai Parangtritis gitu nggih. Kalau teman-teman lihat di sini di Pantai Parangtritis, sebenarnya dari peta pun juga bisa kita lihat tipologi pantainya dan juga bentuk-bentukannya. Kalau di wilayah Parangtritisnya, teman-teman lihat di sini ada titik-titik merah ini, dan ini adalah lahan kosong. Nah, ini kalau bisa dilihat bahwa di sini memang yang dinamakan sebagai dinamakan sebagai pesisir, atau tipenya tadi berarti adalah subareal deposition. Karena apa? Karena dominannya dia berubah adalah materialnya ada pasiran gini. Jadi karena ada titiknya berarti dia materialnya pasiran. Berarti dia namanya adalah pesisir. Dia memiliki pesisir atau memiliki coast. Nah, bentukannya apa? Bentukannya mesti dia punya gisik gitu. Dari sini kelihatan sebenarnya ini adalah gisik. Kenapa dikatakan gisik? Gisik itu adalah bentuk lahan di marin yang dia dominannya berupa material pasir. Di belakangnya gisik ini, kalau teman-teman lihat ini, drainase ini kan sama lahan kosong gitu nih, kalau dari anunya. Lahan kosong. Lahan kosong ini masuk apa? Ini nama masuknya adalah beting gisik. Beting gisik itu apa? Beting gisik itu adalah gisik purba namanya. Beting gisik itu adalah dulunya adalah menjadi gisik, tapi karena sekarang mungkin posisi karena ada proses pengendapan atau pemunduran garis pantai, menyebabkan akhirnya dia itu seolah-olah itu terpisah jauh dari
laut gitu. Makanya dinamakan sebagai beting kisik. Dan biasanya di beberapa beting kisik ini nanti bisa berkembang yang namanya gumuk pasir. Nah, untuk kasus di Pantai Bantul ini adalah gumuk pasirnya. Jadi memang rata-rata gumuk pasir itu dia menempati di wilayah beting kisik seperti itu. Nah, kemudian nanti di belakangnya dia sudah wilayah karena dia sudah ada pertanian dan seterusnya, berarti dia masuk ke wilayah dataran fluviomarin seperti itu. Terus kemudian kalau dilihat lagi di samping yang parangtritis ini bisa dilihat dari peta ini dicirikan dengan kontur yang sangat rapat gitu, yang kontur sangat rapat di wilayah tepi pantai, berarti dia mesti bentukannya adalah cliff. Kenapa? Ya karena kalau teman-teman mungkin dulu diajarkan kalau ada kontur dia sangat rapat, semakin rapat kontur berarti dia semakin miring kan, miringan lerengnya. Kalau dilihat di tepi pantai kalau ada kontur yang sangat rapat berarti dia mesti cliff, itu adalah berupa tebing gitu. Jadi sehingga mesti dia tipenya entah nanti bisa erosion land, erosion coast atau structurally shape coast seperti itu. Nah, contohnya di ini wilayah tadi ya di sisi timur parangtritis. Tapi kalau yang di sisi barat parangtritis dia masuk ke dalam yang prosesnya lebih ke arah pesisir seperti itu. Ini dari peta. Ini contoh bentukannya ya. Tadi yang cliff. Tadi kalau kita melihat yang di tebing itu dia konturnya sangat rapat, bentuknya seperti ini cliff. Cliff itu adalah bentuk lahan asal proses marin akibat proses erosional akibat abrasi pantai. Jadi ada tinggian, ada tebing di tepi pantai, dan dia terus terkikis atau terhantam akibat proses abrasi, itu namanya cliff. Nah, kemudian ada juga notch. Notch itu sebenarnya perkembangan dari cliff. Bedanya apa? Kalau cliff tadi, cliff itu dia masih terabrasi tapi dia masih seperti tebing kenampakannya. Tetapi kalau notch itu dia karena abrasinya sudah mungkin berlangsung terus menerus sehingga menyebabkan seolah-olah bagian bawahnya itu dia sudah bukan seolah-olah. Jadi bagian bawahnya dia sudah terabrasi atau tererosi sampai mundur sekali sehingga seolah-olah bagian atasnya dia itu menggantung gitu. Nah, sehingga dikatakan sebagai tebing menggantung akibat hembasan gelombang di pantai. Itu namanya notch. Nah, kalau yang tadi cliff itu dia masih erosinya belum sampai terlihat seolah-olah bagian atasnya itu menggantung. Tapi kalau yang notch ini karena bagian bawahnya sudah terabrasi cukup lanjut sehingga bagian atasnya seolah-olah seperti menggantung gitu, menggantung di atas laut gitu. Nah, itu yang dinamakan sebagai notch. Berarti perkembangan dari cliff gitu. Nah, kemudian ada stacks. Ini stacks itu perkembangan lanjut lagi. Kalau tadi awalnya tuh cliff kalau tererosi terus-menerus bagian bawahnya menjadi notch. Tetapi nanti kalau cliff itu terus tererosi sehingga dia itu seolah-olah nanti terpisah dengan wilayah daratannya seperti ini. Kalau teman-teman temukan ada tebing-tebing yang dia terpisah oleh wilayah daratnya, ini dinamakan sebagai stacks, yaitu bentuk lahan asal proses marin hasil erosi yang berawal dari sebuah tanjung atau cliff yang terkikis oleh gelombang dan arus. Nah, ini contohnya kalau di Citra tadi yang contohnya di Pantai Papuma tadi, nggih. Nah, ini contohnya adalah stacks, nggih. Stack ini. Jadi dia sudah terpisah-pisah dari wilayah daratannya. Itu adalah stack contohnya. Nah, kemudian ada bentuk lahan lagi. Tadi kalau ya karena proses erosional ya. Terus ini masih ada yang namanya speed. Speed itu apa? Speed itu terbentuk akibat dari longshore drift. Jadi akibat dari arus pantai, arus gelombang pantai yang dia menyisir di sepanjang pantai atau arus sejajar pantai yang melewati suatu titik atau poin. Melewati suatu titik poin sehingga sedimennya nanti akan terendapkan di sepanjang pantai gitu, dan sepanjang pantai, dan seolah-olah dia menutup dari pantai itu sendiri. Contohnya ini. Jadi ini kan mungkin pantainya di sini ya, pantainya di sini, tapi karena mungkin di sini ada muara sungai yang mengalir, ya kemudian dia ada longshore current dari sini. Nah, kemudian dia longshore-nya itu menyebarkan dari material sedimen dari sungai ini di sepanjang pantainya sehingga seolah-olah dia menutupi. Contohnya seperti ini.
Nah, ini kan adalah contoh dari speed gitu guys. Jadi ada bentukan memanjang yang dia memanjangnya sepanjang pantai akibat longshore current, dan dia seolah-olah dia menutupi wilayah darat, wilayah pantainya dengan laut. Jadi seolah-olah memisahkan seperti itu. Nah, kemudian ada lagun. Nah, lagun ini apa? Lagun ini kalau tadi perkembangan dari speed sebenarnya lagun. Speed itu kalau nanti dia sudah sampai benar-benar menutup gitu, menutup gini, full menutup. Nah, ini di tengah-tengahnya ini akan ada air yang terjebak gitu, ada air yang terjebak, air laut yang terjebak, ini dinamakan sebagai lagun. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau tadi ada speed yang perkembangan speed dan juga lagun itu sebenarnya berkaitan. Ketika ada speed yang dia memanjang, bahkan nanti ketika memanjangnya itu akhirnya bisa menutup, benar-benar menutup sempurna, atau seolah-olah dia memisahkan antara wilayah pantai yang dulu atau pantai makronya dengan wilayah laut, maka di tengah-tengahnya ini akan ada seolah-olah air laut yang terkungkung gitu. Nah, dan air laut yang terkungkung inilah yang dinamakan sebagai lagun seperti itu. Ini speednya yang berwarna hijau. Kalau dari cerita seperti itu. Nah, lagunnya yang terkungkung ini. Nah, ini contohnya kalau yang di muara di Muara Pantai Opa, Muara Pantai Opa. Muara Pantai Opa itu juga ada speednya. Ini adalah speed. Nah, ini speed. Jadi dia kan ada arus yang longshore, dia seolah-olah membentuk bentukan memanjang dan memisahkan antara wilayah pantai dengan lautnya. Ini speed. Nah, dan di sini ada lagunnya makanya di Pantai Opa itu ada lagunnya. Ini lagun. Ini speed. Nah, seperti itu. Contohnya kalau dari peta. Kemudian ada Tombolo gitu. Tombolo ini apa? Tombolo itu merupakan bentukan marin yang menghubungkan pulau kecil dengan daratan akibat endapan marin atau fluvial gitu. Bedanya sebenarnya hampir dengan speed, tapi kalau speed tadi kan memanjang karena longsor current. Tapi kalau Tombolo ini akibat dari adanya daratan, Jadi yang mungkin terendapan di suatu lokasi tertentu sehingga dia nanti hanya membentuk daratan dan itu nanti tersambung ya daratannya. Jadi ini Tombolo itu yang daratan yang menyambungkannya ini. Jadi ada ini misalkan ada wilayah yang awalnya wilayah pantai awalnya, dan di sini ada pulau di dekat pantainya. Terus akibat dari proses sedimentasi dan seterusnya sehingga pulau yang besar ini akhirnya terhubung dengan pulau yang kecil ini. Nah, inilah yang dinamakan sebagai Tombolo. Yang menghubungkan itu namanya Tombolo. Kemudian ada yang namanya delta. Delta itu adalah bentuk lahan marin yang dipengaruhi oleh aktivitas fluvial, sehingga prosesnya disebut fluviomarin gitu guys. Jadi ini adalah delta, yaitu akibat dari sedimentasi dari sungai yang dia masuk ke dalam pantai seperti itu. Nah, ini contoh delta. Delta itu terbagi menjadi 3. Ada yang bentuknya itu arcuate atau kipas, ada yang bentuknya kaki burung, ada yang bentuknya guspit seperti itu. Nah, ini kalau yang kipas ya bentuknya menyerupai kipas gitu, Kalau yang kaki burung ya dia bentuknya seperti kaki burung yang dia terpisah-pisah. Ada yang bentuknya guspit juga. Kemudian ada yang bentuknya delta estuarin. Delta estuarin itu dia yang berupa muara yang besar seperti itu. Nah, ini contohnya yang kalau yang bentuknya seperti kipas. Nah, ini contohnya kalau dari peta. Kalau dari peta itu dia bentuknya seperti kipas, ini saya ambilkan dari muara Sungai Mahakam gitu, Jadi di wilayah Samarinda. Nah, ini dia bentuknya itu menyerupai kipas gitu, Jadi dia dinamakan sebagai arcuate gitu. Nah, dan kita masuk ke bentuk lahan proses aeolin. Bentuk lahan proses aeolin ini merupakan tahap perkembangan dari bentuk lahan proses marin. Tetapi tidak semua bentuk lahan proses marin bisa berkembang menjadi aeolin. Ada syarat-syarat tertentunya. Mungkin secara definisi teman-teman juga sudah paham, yaitu bentuk lahan proses aeolin adalah bentuk lahan yang dihasilkan karena proses angin gitu, Nah, dan tetapi kenapa tidak semua bentuk lahan marin itu bisa terbentuk aeolin? Karena
ada syarat-syaratnya terbentuknya proses terbentuknya lahan airline. Harus dia memiliki angin yang kuat gitu. Kecepatan anginnya harus kuat. Kenapa ya? Karena kalau anginnya tidak kuat, tidak mungkin bisa mengangkat material-material yang pasiran seperti itu. Kemudian kondisi vegetasinya itu harus jarang. Karena apa? Ini vegetasi bisa menjadi barrier atau bisa menjadi penghalang terbentuknya bentuk lahan asal proses aeolin. Kemudian yang terakhir yaitu adanya materialnya yang terangkutkan gitu. Kalau tidak ada materialnya ya tidak akan mungkin bisa terbentuk proses bentuk lahan asal proses aeolin. Dan yang menjadi ciri khas dari bentuk lahan asal proses aeolin, dia itu materialnya dominannya adalah pasir. Jadi semua itu pasir. Dan adalah yang paling banyak adalah pasir yang halus sampai sangat halus. Kenapa ya? Karena yang hanya bisa diangkut oleh angin itu adalah hanya pasir-pasir yang dia ukurannya butirnya halus sampai sangat halus saja seperti itu. Nah, ini adalah persyaratan pembentukannya ya. Ini mungkin nanti bisa dibaca lagi lebih lanjut di geomorfologi dasar. Mungkin sudah dijelaskan. Tersedianya material pasir kasar sampai halus dalam jumlah yang banyak gitu ya. Kalau tidak ada materialnya ini ya tidak mungkin terjadi wilayah bentuk lahan aeolin. Makanya kenapa dia banyak terbentuk di beting gisik, karena beting gisik ini sudah tidak lagi mengalami pengurangan material pasir. Beda dengan gisik. Gisik kan masih terpengaruh pasang surut sehingga pasirnya masih kadang tertarik ke laut, kadang kembali, kadang tertarik. Tapi kalau beting gisik, pasirnya sudah ada di situ terus. Makanya beting gisik itu menjadi salah satu tempat yang cukup baik untuk terbentuknya bentuk lahan aeolin. Kemudian adanya periode kering yang cukup panjang. Kenapa ya? Karena kalau ada hujan otomatis pasirnya menjadi berat, tidak mungkin bisa terangkut oleh angin. Kemudian kecepatan angin yang cukup kuat sehingga mampu mengangkut material berupa pasir. Ini jelas karena yang menjadi agennya angin, maka anginnya juga harus kuat gitu untuk mengangkut. Kemudian tidak ada penghalang berarti seperti vegetasi atau bangunan. Nah, ini jelas. Karena apa? Karena kalau ada vegetasi, ada bangunan di wilayah tadi, otomatis ya pengangkutan oleh angin akan tertabrak oleh vegetasi bangunan sehingga tidak akan terbentuk bentukan aeolin yang seperti yang nanti kita akan belajar bersama seperti itu. Makanya kalau dulu teman-teman mungkin sempat KKL di Gumuk Pasir gitu ya. Gumuk Pasir itu sekarang itu kondisinya sudah banyak vegetasi, sudah banyak bangunan. Sebenarnya adanya vegetasi dan bangunan ini justru mengganggu pertumbuhan dari si Gumuk Pasir sendiri. Makanya kenapa sekarang itu Gumuk Pasir itu dia sudah sangat jarang sekali ditemukan bentuk lahan hasil proses aeolin seperti tipe Barcan, tipe yang lain, longitudinal dan seterusnya. Itu karena gumuk pasir itu sekarang sudah ditanami gitu, ditanami vegetasi, banyak sekali didirikan bangunan-bangunan yang dia justru menjadi penghalang si angin itu untuk mengangkut atau membentuk dari bentuk lahan asal proses aeolin itu sendiri. Nah, prosesnya sebenarnya hampir mirip dengan air marin. Jadi ada proses erosional atau yang dinamakan sebagai kalau yang di angin itu namanya deflasi. Ada proses yang deposisi atau pengendapan sama. Nah, ini ya kalau erosi ya, jadi ada yang deflasi, ada yang abrasi, bedanya itu. Nah, deflasi adalah proses pelepasan materi akibat gerakan angin sehingga material tersebut berpindah baik secara menggelinding, merayap, melompat atau terbang gitu. Ini deposisi yaitu proses pengendapan gitu guys. Itu perlu saya jelaskan lebih lanjut. Nah, dan sehingga karena ada proses erosi dan juga deposisi, maka di bentuk lahan aeolin juga ada bentukan hasil proses erosi dan bentukan hasil proses deposisi. Nah, ini contoh hasil proses yang abrasi atau korasi. Ada mushroom stone. Ini memang tidak ditemukan di Indonesia ya, karena ini ditemukan di wilayah yang beriklim arid atau beriklim kering gitu. Ini bentuknya seperti mushroom atau seperti jamur gitu. Ya, ini benar-benar karena dia proses pengikisan abrasi. Jadi tadi di bentuk lahan aeolin itu ada dua, ada deflasi dan juga abrasi. Kalau deflasi tadi yang gerakannya itu dia menggelinding, memutar atau melompat, tapi kalau yang abrasi dia mengikis gitu ya, mengikis. Nah, ini karena awalnya seperti ini ilustrasi pembentukannya. Jadi dia ada bentukan batu, kemudian dia terkikis terus oleh angin sehingga menyebabkan batunya itu yang terkikis bagian tengah saja, dia membentuk seperti bentukan jamur. Nah, kemudian kalau yang hasil proses deposisi adalah bukit pasir atau dun, yang dikenal dengan sand dune atau gumuk pasir. Ini adalah yang dari proses deposisi.
Saat terbentuknya ini tadi sudah sama, ada sumber butir pasir, adanya angin yang dapat mengangkut, tidak adanya penghalang gitu ya. Nah, ini proses terbentuknya bukit pasir, ada angin yang berhembus ke arah bukit pasir mempunyai pola konvergen dan juga divergen. Kalau di bagian depan anginnya itu dia sifatnya menjadi konvergen, sementara di belakang dia menjadi divergen gitu. Jadi angin yang berhembus ke arah bukit pasir mempunyai pola konvergen, sedangkan yang ada di belakang bukit pasir atau daerah bayangan angin dia wilayahnya dia masuk ke dalam anginnya menjadi angin divergen yang polanya. Dan rumput ini menjadi salah satu faktor penghalang gitu. Tadi saya katakan vegetasi ini menjadi faktor penghalang. Gambarnya seperti ini. Karena ada vegetasi, dia bentuknya tidak menjadi utuh gitu. Karena seandainya tidak ada vegetasi di sini, berarti dia bisa membentuk seperti gunung seperti ini. Tapi karena ada vegetasi, dia menjadi cekung seperti ini. Kemudian ini adalah tipe-tipe bukit pasir. Ini tipe-tipe bukit pasir atau dun. Itu ada tipe barchan, ada transversal dun, ada longitudinal dun, ada parabolic dun, dan ada star dun gitu nih. Ada yang tipe barchan. Ini yang tipe barchan. Kalau tipe barchan itu menyerupai bulan sabit gitu bentuknya. Dan ini ada di pasir perang tritis. Jadi onggokan pasir yang dapat berpindah-pindah akan terbentuk bila persediaan pasir tidak cukup banyak untuk membentuk barkan. Namun jika persediaan cukup, maka dia akan membentuk seperti bulan sabit. Gitu, bentuknya seperti bulan sabit, tipe barchan. Nah ini contohnya kalau di beta logitra gitu, tipe barchan. Nah ini tipe yang barchan. Jadi dia seperti bulan sabit. Kemudian ada yang transversal dun. Transversal dun itu dia bentuknya seperti seperti gundukan-gundukan gitu, itu yang transversal. Yaitu arah angin pembentukannya tetap dari satu arah tertentu dan tegak lurus dengan arah pelemparannya gitu. Jadi arah anginnya dari sini dan dia terbentuk gundukan-gundukan seperti itu. Kemudian ada longitudinal atau linear dune. Bedanya tadi kalau yang transversal itu dia arah anginnya itu tegak lurus dengan bentukannya. Jadi arah anginnya dari sini berarti bentukannya dia tegak lurus ke sana. Tetapi kalau yang longitudinal arah angin dengan bentukannya itu sejajar, cenderung sejajar. Jadi memang dia karena ada angin memusat di titik-titik di sepanjang jalur tertentu sehingga dia menyebabkan dia membentuk pola yang linear seperti ini, membentang sejajar. Nah ini contoh dari longitudinal gitu, longitudinal dune gitu. Nah dia sejajar. Kemudian ada parabolic dune. Parabolic dune itu terbentuk pada daerah yang terdapat tumbuhan penghalang vegetasi menahan bagian tanduk dan memungkinkan bagian terganggu berpindah dan menghasilkan gumuk berbentuk parabolik gitu. Jadi dia membentuk seperti parabola gitu. Parabola itu berarti bunder seperti ini. Jadi tidak sebenarnya ingin membentuk barchan, tetapi ketika dia ada penghalangnya, banyak penghalangnya, menyebabkan dia akhirnya itu hanya memutar gitu, tidak terus menjadi barchan utuh, tapi dia membentuk seperti parabola seperti itu, karena adanya yang namanya blowout gitu. Kemudian ada star dune. Nah, star dune ini jadi membentuknya seperti bintang gitu. Jadi karena dari ada tekanan angin dari segala arah, jadi bedanya kalau tadi yang bentukan lahan yang dun-dun sebelumnya itu kan karena arahnya itu satu arah saja, tapi kalau yang star dun ini dari berbagai macam arah, mungkin gonta-ganti gitu bisa dari berbagai macam arah. Dan bentukan-bentukan star dun ini memang banyak ditemukannya tuh tidak ditemukan di wilayah yang beriklim tropis, tapi di wilayah yang beriklim arid atau kering gitu, karena memang anginnya yang dari segala arah gitu. Kalau yang di wilayah tropis biasanya itu anginnya hanya dari satu arah, sehingga bentukannya itu ya kalau tidak barchan ya mungkin transversal seperti itu. Jadi pilihannya seperti itu. Nah itu teman-teman mungkin penjelasan dari saya terkait dengan bentuk lahan aeolin dan juga marin. Semoga teman-teman nanti bisa semakin menambah khasanah keilmuan teman-teman di bidang geomorfologi, terutama untuk yang survei dan pemetaan geomorfologi. Di sini saya sebenarnya lebih mengenalkan lebih jauh lagi
bentukan-bentukan geomorfologi terutama dari citra atau peta, sehingga nanti teman-teman bisa mengidentifikasi gitu, mengidentifikasi sendiri ketika ada citra atau wilayah peta yang di wilayah pesisir atau wilayah dekat dengan pantai, teman-teman bisa mengidentifikasi, oh ini bentuk lahan ini, bentuk lahan ini, bentuk lahan ini, dan seterusnya. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya. Silahkan nanti jika ada yang mau ditanyakan melalui forum diskusi yang nanti saya buat melalui psikologi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.